Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah horor lagi, yaitu tentang pendaki gunung. Bagaimana kisahnya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mampir ke channel ini ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Rian. Panggil saja Ian. Umurku baru 25 tahun. Mendaki adalah salah satu hobiku. Sudah lama aku tidak mendaki gunung. Aku berencana mengajak temanku Adam yang juga hobi mendaki. Tapi kali ini dia tidak bisa ikut karena ada kepentingan keluarga. Akhirnya aku memutuskan untuk mendaki sendiri karena sudah hafal jalan pendakian. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara telepon yang berbunyi. Rupanya itu dari Adam. "Halo Adam, ada apa?" "Bro, lu jadi mendaki kan?" tanya Adam. "Jadi bro, emang kenapa?" jawabku sambil menyeruput kopi di pagi hari. "Gini bro, teman kecil gua baru dari Bogor katanya mau mendaki dan gua suruh mereka bareng lo. Karena lu kan udah hafal jalan pendakian," ucap Adam. "Oh gitu ya. Oke, lu kontak aja mereka. Gua tunggu di pos pendaftaran aja. Bilangin aja kita kumpul di sana aja," perintahku kepada Adam. "Okean," ucap Adam sambil menutup telepon. Dan besoknya aku siap-siap untuk berangkat mendaki. Semua barang-barang yang aku butuhkan untuk mendaki sudah siap dalam ranselku. Aku berangkat dari rumah jam 1 siang dan sampai pada jam 2 siang. Di pos pendaftaran aku menunggu rombongan dari Bogor sambil mengirim pesan ke Adam. "Udah sampai mana Adam rombongannya?" tanyaku di pesan SMS. "Bentar lagi nyampe kok. Udah gua kirim foto lu biar mereka tahu lu yang mana," jawab Adam. 2 jam aku menunggu tapi tak kunjung datang. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. "Mas Rian," suara perempuan memanggilku dari belakang. "Eh, siapa ya?" tanyaku sambil memperhatikan pakaian yang mereka kenakan. "Saya rombongan dari Bogor mas. Ini Mas Rian kan yang mau ngantar kami mendaki?" tanya salah satu dari rombongan. "Oh iya, mau berangkat sekarang nih atau mau istirahat dulu?" tanyaku. "Kita langsung mendaki aja ya mas," timbal salah satu rombongan. Rombongan itu berjumlah 5 orang. Mereka semua terdiri dari perempuan. Yang membuatku heran adalah cara mereka berpakaian. Pertama kalinya aku melihat pendaki menggunakan cadar dengan baju serba hitam. Apa mungkin mereka komunitas hijab yang hendak mendaki? Aku pun coba mempertanyakan hal ini kepada Adam, namun Adam tidak membalas pesanku. Sambil berjalan menuju pos 1, aku sedikit mengajak mereka ngobrol untuk berkenalan. Karena sedari tadi mereka tidak menyebutkan namanya masing-masing. Selama perjalanan mereka hanya diam membisu. "Maaf teteh, teteh ini namanya siapa aja ya? Biar aku entar gampang manggilnya, hehehe," ucapku sambil tertawa. Namun mereka hanya diam hingga salah satu dari mereka menjawab. "Mas Rian fokus aja ngantar kami ya," ucapnya singkat. Aneh, padahal hanya sekedar ingin tahu nama saja. Masa tidak boleh? Ucapku dalam hati. Tak lama kami sampai di pos 1. Kami hanya beristirahat sebentar dan melanjutkan pendakian ke pos 2. Selama perjalanan mereka masih diam, tidak ada yang berbicara ataupun mengajak ngobrol. Memang sedikit aneh sih, tapi aku mencoba untuk tidak menghiraukan itu. Karena mereka dari tadi hanya terdiam, aku pun agak sedikit kaku untuk berbicara. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam.
Angin malam berhembus sepoi-sepoi membelai dedaunan dan pepohonan rindang. Sementara rembulan yang berpijar kini tak nampak karena tertutup awan hitam. Di tengah perjalanan dengan posisi aku paling depan, tiba-tiba aku melihat orang melintas dengan cepat ke arah semak belukar. "Eh, itu siapa?" ucapku kaget. "Udah mas, jalan aja. Jangan hiraukan bayangan itu," ucap salah satu dari mereka dengan nada yang santai. Aku pun berusaha untuk tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama, kami pun sampai di pos 2 dan berencana untuk bermalam di sini. "Kita bermalam di sini aja ya," ajakku ke mereka. "Iya mas, boleh. Besok pagi aja kita lanjutnya," jawabnya dengan mantap. Kami pun segera mendirikan tenda dan memasak untuk malam ini. "Mas, makan dulu. Mas pasti udah capek kan?" ucap perempuan bercadar itu dengan sorot mata yang sayu sambil memberikan makanan berupa mie dan kopi. "Oh iya teh, makasih," sautku sambil tersenyum. Tak lama setelah makan, mereka pun memasuki tenda. "Mas, kami istirahat di tenda ya," ucapnya. "Oh iya, kalian istirahat aja, besok pagi kita akan lanjut ke pos 3, jawabku. Aku masih di luar tenda ditemani dengan segelas kopi dan roti, menikmati angin malam yang berhembus pelan. Lalu tiba-tiba, "Bang, minta..." Tiba-tiba suara anak kecil dari belakang. Aku menoleh ke belakang dan melihat sosok anak kecil tanpa menggunakan baju menyulurkan tangannya. Tak lama, aku mengambil satu roti dari ranselku dan memberikannya kepada anak itu. Ketika aku hendak mengambil selimut di tenda, anak itu sudah menghilang. "Lah, kok hilang? Kemana tuh anak?" ucapku sambil menyorotkan senter mencari anak itu pergi kemana. Dan seketika aku baru sadar, anak kecil itu siapa yang berada di gunung malam hari. Aku pun sedikit menghela nafas untuk menenangkan diri. Kuhela nafasku dalam-dalam agar tidak terlalu menghiraukan kejadian itu. Tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat. Dari mana bau itu berasal? Ini benar-benar sangat menggangguku. Setelah aku menelusuri bau itu, ternyata baunya berasal dari dalam tenda para wanita bercadar itu. Apa mungkin ada yang ngentut? Gumamku dalam hati. Tapi kok ini baunya lain ya? Masa iya kentut sampai baunya kayak gini? Aku memang dibuat penasaran, sehingga aku mencoba memanggil mereka yang sedari tadi sudah memasuki tenda. "Teh, teh," panggilku ke mereka, namun sama sekali tidak ada jawaban. Hening, tidak ada suara apapun. Suara binatang malam pun tidak ada. Dan mungkin saja mereka tertidur lelap, sehingga tidak mendengarku. Aku pun bergegas masuk ke tenda dan mencoba untuk tidur. Aroma yang semalam menggangguku kini berganti dengan aroma kopi yang sangat nikmat. Rupanya, para wanita bercadar itu sudah menyiapkan sarapan pagi untukku. "Mas, makan dulu, kita harus segera melanjutkan perjalanan ke pos 3, ucap perempuan bercadar itu. "Waduh, repot-repot nih nyiapin sarapan pagi. Makasih teh. Teteh-teteh udah pada makan?" tanyaku. "Sudah mas," jawabnya singkat. Aku memang merasa aneh kepada mereka, namun mereka sangat baik menyiapkan makanan untukku dan aku pun tidak terlalu menghiraukan keanehan mereka. Niatku pun hanya mengantarkan mereka sampai puncak. Setelah selesai sarapan, aku dan para wanita itu mengemas barang-barang dan bergegas menuju pos 3. Seperti biasa, selama perjalanan mereka sangat dingin. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kami pun sampai di pos 3. Kami hanya beristirahat sebentar dan lanjut melakukan perjalanan menuju pos 4. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul awan hitam, seperti mau turun hujan. Suara gemuruh pun sudah terdengar.
"Break, kita pasang tenda di sini. Sepertinya akan turun hujan," perintahku pada mereka. Mereka pun mengangguk dan bersiap-siap memasang tenda. Selesai pasang tenda, aku pun masuk ke tenda. Dan benar saja, tak lama kemudian hujan pun turun. Kulihat ranselku, ternyata Adam sedari tadi menelponku berkali-kali. Dan saat aku hendak menelpon balik, tiba-tiba ponselku mati karena lowbat. Hadeh, gua lupa bawa powerbank lagi. Ada apa ya, si Adam nelpon berkali-kali? Tanya aku dalam hati. Tak lama, hujan pun reda. Aku segera keluar dan melihat keadaan di luar. Rupanya para wanita itu sudah lebih dahulu keluar. "Hujan udah reda nih teh, kita lanjut aja ya," ucapku. "Iya mas," jawabnya. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan dengan posisi aku yang paling depan. Jalan yang licin setelah diguyur hujan membuat kami harus berhati-hati menelusuri jalan yang penuh dengan bebatuan. Kali ini perjalanan kami pun sangat lamban dan menguras banyak tenaga. "Hati-hati teh, jalannya licin," ucapku pada mereka. "Iya," jawabnya singkat. Setelah melewati jalan yang terjal, kami pun akhirnya sampai di pos 4. Di pos 4 aku bertemu 3 pendaki yang semua terdiri dari laki-laki. Aku menghampiri para pendaki itu dan ikut ngobrol sambil ngopi. "Teh, aku mau menyapa para pendaki yang di sana dulu ya. Teteh istirahat dulu di sini," ucapku meminta izin. "Iya mas, silahkan," sahut salah satu dari mereka. "Mas, mau turun apa naik nih?" tanyaku pada para pendaki. "Mau turun mas, sini mas ngopi-ngopi dulu," ucap salah satu pendaki itu dengan senyum ramah. "Itu rombongan mas ya?" tanyanya lagi. "Iya, itu rombongan saya mas," jawabku. Setelah lama mengobrol, aku pun memutuskan lanjut dan pamit ke para pendaki tersebut. Dan disinilah hal-hal mistis mulai terjadi. "Teh, kita lanjut sekarang ya," ajakku kepada mereka. "Iya mas," jawab mereka. Kami lalu berjalan menuju pos 5. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kakiku merasa berat. Apalagi medan yang kami lalui semakin sulit. Bebatuan dan tanah yang aku pijak semakin licin. "Kaki saya berat teh. Kita berhenti sebentar ya," perintahku. Mereka sama sekali tidak menjawab ucapanku. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka menghampiriku lalu memegang kakiku. Entah apa yang perempuan bermata sayu itu lakukan, kini mata perempuan itu menatap tajam seperti melihat sesuatu. Mau ngapain teh?" tanyaku pada dia sedikit heran. Dia tidak menjawab, hanya memegang erat kakiku. Saat tangannya menyentuh kakiku, aku merasa tangannya sangat dingin. "Teh, tangannya dingin banget. Apa teteh kedinginan?" tanyaku penuh khawatir. Namun dia masih saja sibuk memijit-mijit kakiku. Sedangkan para wanita lain hanya terdiam dan menunduk. Tak lama, tiba-tiba kakiku merasa sudah tak berat lagi. Entah apa yang perempuan itu lakukan. Apa mungkin dia jago mijit? Tapi sudahlah. Yang penting aku sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi, lirikku dalam hati. Aku pun tentu sangat berterima kasih kepada perempuan itu walaupun sedikit aneh. "Sudah gak berat lagi kan?" tanya perempuan itu. "Iya teh." "Duh, makasih ya teh," ucapku pada perempuan itu sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba suara burung cangak menggelegar tepat di atas kami. Konon, jika ada suara burung cangak menggelegar, maka akan ada yang mati. Tapi itu masih mitos, aku belum tahu benar atau tidaknya. Namun melihat suasana yang sekarang ini, aku agak sedikit merinding. Kami pun tiba di pos 5 dan berencana beristirahat sebentar, lalu akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku beristirahat sambil memperhatikan para wanita bercadar itu. Pakaian mereka hitam, hanya matanya saja yang bisa kulihat. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka enggan memberitahu namanya?
Mengapa mereka begitu menutup identitas mereka? Seketika aku teringat kepada Adam, tapi apalah daya, aku tidak bisa menghubunginya. Tak lama aku baru kepikiran, salah satu dari mereka pasti membawa powerbank. Aku pun bergegas menghampiri mereka dan meminjam powerbank. Teh, ada yang bawa powerbank tidak? Nggak ada, Mas. Tak ada satupun dari mereka yang membawa powerbank. Lalu aku pun memutuskan untuk meminjam ponsel agar bisa menghubungi Adam. Kalau begitu, saya boleh pinjam ponselnya, Teh? Saya mau nelpon Adam. Sontak, salah satu dari mereka langsung menjawab. Ponsel saya tertinggal di mobil, Mas. Sedangkan yang lain tidak membawa ponsel. Jawabnya. Oh, gitu ya. Ya udah, Teh, nggak apa-apa kalau tertinggal mah. Jawabku. Bisa-bisanya dalam kondisi seperti ini ponselku mati. Ucapku kesal dalam hati. Tak lama kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Selama perjalanan mereka begitu lihai dan sepertinya mereka sama sekali tidak merasa lelah. Padahal kata Adam mereka pendaki pemula. Kami pun tiba di puncak setelah melewati perjalanan yang begitu melelahkan. Aku pun sedikit menghirup udara segar di ketinggian puncak ditemani dengan segelas kopi lagi. Begitu lega rasanya setelah sampai di puncak. Tak terasa kini jam sudah menunjukkan jam 4 lebih. Salah satu dari mereka pun menghampiriku. Mas, kita turun sekarang yuk, ajak wanita bercadar itu. Aku pun mengiyakan ajakannya dan kita bergegas turun. Kali ini para wanita itu posisi depan dan aku paling belakang. Mas, kami di depan ya sekarang, pinta perempuan bercadar itu. Aku pun mengangguk dan tersenyum. Selama berjalan turun tidak ada kejadian aneh. Hanya saja jalannya yang begitu curam membuatku sedikit melangkah berhati-hati. Namun anehnya, para perempuan itu berjalan sangat cepat hingga aku tertinggal jauh. Teh, tunggu, teriakku yang tertinggal jauh. Jangan cepat-cepat teh, jalannya licin, teriakku lagi penuh khawatir. Aku pun agak sedikit mempercepat langkahku agar tidak tertinggal jauh. Pos 5 sudah terlewati, kini kami pun sudah berada di pos 4, di mana tadi aku bertemu dengan para pendaki itu. Namun sepertinya mereka sudah turun. Sebentar lagi mau maghrib, kami pun memutuskan untuk bermalam di sini. Karena melihat jalannya licin, apalagi mereka para pendaki pemula membuatku sedikit khawatir kalau harus melanjutkan perjalanan malam ini. Teh, kita bermalam di sini ya. Besok pagi-pagi kita turun. Ucapku pada mereka sambil ngos-ngosan karena lelah mengikuti mereka yang berjalan begitu cepat. Iya mas, ucap mereka. Kami pun mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Tepat jam 6 sore aku pun masuk ke tenda untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat, aku pun keluar tenda dan menghampiri mereka yang mungkin saja baru selesai makan. Kalian udah makan? Tanya aku. Udah mas, ini buat mas. Jawabnya sambil memberikan makan malam untukku. Tak lama mereka pun masuk ke tenda. Teh, gak mau di luar dulu menikmati malam? Tanya aku. Enggak mas, kami lelah. Kami mau tidur agar besok pagi kami bangun dengan badan fit. Jawabnya. Oh ya udah, kalau begitu istirahat aja, ucapku. Malam itu begitu mencekam, tidak seperti biasanya. Tidak ada pendaki yang lain bermalam di sini. Angin berhembus sedikit kencang membelai dedaunan rindang yang ada di sekelilingku. Sunyi, sepi, hanya ada suara gesekan ranting. Aku mengeluarkan roti dari ranselku. Tiba-tiba suara anak kecil yang kutemui waktu itu terdengar lagi. Bang, minta makanannya. Ucapnya begitu memelas. Aku menoleh ke belakang dan benar saja, anak kecil itu lagi. Aku memberikan 2 coklat sambil berkata, "Kamu siapa?" Namun anak itu tidak menjawab dan malah berlari. Aku pun dibuat penasaran dan mengikutinya. "Hei, mau kemana?" teriakku pada anak kecil itu. Jarakku lumayan agak jauh dari base camp, namun aku masih bisa melihat tenda itu dari sini. Ku sorotkan senter dan mencari kemana anak itu. Hei, ini ada makanan lagi. Kalau kamu mau, abang kasih lagi, ucapku agar dia menghampiriku. Bang, suara anak kecil itu terdengar dari belakang.
"Kenapa kamu lari? Kamu mau kemana?" Tanyaku padanya. Aku pun tidak merasa takut karena melihat kondisi fisiknya seperti anak kecil biasa. Tiba-tiba anak itu melotot seperti sedang merasakan ketakutan hebat. "Ah, takut, ampun!" teriak anak kecil itu berlari kocar-kacir. Aku pun menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya aku. "Ah, tolong!" teriakku memecahkan keheningan malam. Sekujur tubuhku bergetar hebat dan menggigil ketakutan melihat sosok yang tengah berada di depanku. Matanya sangat merah dan melotot, tubuhnya pun besar. Entah makhluk menyeramkan apa itu. Aku berlari menjauh darinya sampai aku tak sadar. Rupanya aku sudah berlari jauh dari base camp. Ketika aku berlari, tak sengaja aku menendang sesuatu. Aku berhenti sejenak dan kuarahkan senterku ke bawah. Dan betapa terkejutnya aku dengan apa yang kutendang. Ternyata itu kepala dengan wajah begitu rusak. "Ah, astagfirullah, astagfirullah!" teriakku lagi sambil istighfar. "Jangan ganggu aku mohon," pintaku kepada sosok itu sambil menutup mata. Namun bukannya menghilang, kepala itu malah menggelinding mengelilingiku dengan suara ketawa yang cekikikan. Di sini aku mulai merasakan ketakutan hebat. Gemetar seluruh tubuhku, keringat dingin bercucuran. Makhluk itu sungguh membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya aku pingsan dan tak sadarkan diri. Aku terbangun, namun sialnya waktu itu masih malam. Kuhela nafas dalam-dalam agar aku tenang. Sosok kepala yang mengelilingi itu sudah tidak ada. Aku mencoba berjalan ke arah base camp walaupun sebenarnya rasa takut masih kurasakan. Aku harus segera kembali ke base camp sebelum makhluk itu kembali lagi. Aku tak tahan dengan semua ini. Lirihku dalam hati dengan napas masih terengah. Aku berjalan agak cepat. Tak kuhiraukan sosok itu. Yang ada di pikiranku hanya ingin segera sampai di base camp. Setidaknya kalau di base camp aku tidak sendiri. Base camp pun sudah terlihat. Di sini aku berlari agar cepat sampai. Akhirnya aku tiba di base camp. Ucapku dalam hati dengan napas yang mulai tenang. Baru saja sampai di base camp, aku dikejutkan lagi dengan sesuatu yang melintas melewati tenda para wanita itu. Kemudian menghilang di semak belukar. Apa itu? Kok kayak tikus? Tapi kok tikus gede banget ya? Ucapku penuh heran. Tiba-tiba suara ketawa muncul begitu keras. "Hah, suara itu lagi!" Ucapku kaget sambil menengok kiri kanan. Bulu kuduku meramang. Senter yang kupegang pun bergetar. Dari arah semak belukar keluar kepala yang kulihat tadi. Sontak aku dibuat kaget. "Ah, teh, teh!" Ucapku memanggil mereka yang tak kunjung ada jawaban. "Pergi kau, pergi!" pintaku sambil menangis. Kulantunkan ayat kursi sambil jongkok menutup mata. Tak lama suara ketawa pun menghilang dan sosok kepala yang aku lihat tak lagi nampak. Aku sedikit penasaran dengan para wanita itu. Apa mungkin mereka tertidur pulas hingga tak mendengar teriakanku itu? Tapi mana mungkin mereka sampai tak mendengar. Kulangkahkan kaki menuju tenda para wanita itu. Kupanggil lagi namun masih tak ada jawaban. Aku mencoba melihat ke dalam. Pada saat kubuka, sontak aku tercengang. Mereka sama sekali tak ada di dalam. Detak jantungku semakin menjadi-jadi. Mereka benar-benar tidak ada di dalam tenda. Pantas saja, mereka sama sekali tak ada yang keluar saat aku berteriak histeris. "Teh, kalian kemana?" Teriakku memanggil mereka. Malam ini seperti mimpi buruk. Tak pernah terbayangkan aku akan mengalami hal mistis seperti ini. "Kemana kalian? Siapa kalian?" Pertanyaan yang terus-menerus kulontarkan dalam hati. Tanpa berpikir panjang, aku segera masuk ke tenda, membaca ayat kursi sambil menarik selimut berharap aku bisa tidur dengan tenang malam ini. Tak lama aku pun tertidur tanpa gangguan apapun. Di pagi hari, aku dibangunkan dengan suara burung berkicau. Kulihat ke arah luar matahari bersinar menyorot ke arah tenda.
Kuhirup udara di pagi hari dengan tenang. Para wanita itu sudah ada di luar dan seperti biasa menawariku makan. "Mas, makan dulu mas," ucapnya. Aku sedikit menatap tajam. Aku masih heran dengan kejadian semalam. Kemana mereka pergi? Ku hampiri mereka dan ku pertanyakan kejadian semalam. "Kemana kalian semalam?" tanyaku. "Ayo mas, makan dulu," jawab salah satu dari mereka. Aku tanya teteh kemana semalam? Tanyaku lagi dengan rasa kesal karena mereka tidak menjawab pertanyaanku. "Sekarang makan dulu aja mas, ntar saya ceritakan kemana kami semalam," ucapnya sambil menyodorkan makanan. Aku pun memakan makanan yang mereka berikan dan bergegas melanjutkan perjalanan karena rasanya aku sudah ingin segera sampai di rumah. Pos demi pos sudah kami lewati. Aku pun semangat berjalan karena sudah ingin segera sampai ke rumah. Saat hendak memasuki pos 1, aku bertanya, "Apa kalian tidak keberatan untuk memberitahuku siapa kalian?" "Tidak ada maksud jelek, hanya sekedar ingin tahu," tanyaku yang terus diikuti rasa penasaran. "Maaf mas, kalau mas ingin menanyakan identitas kami tidak bisa memberitahunya," ucapnya. Aku sedikit kesal mendengar jawaban mereka, tapi aku berusaha tak pedulikan itu. Akan kutanyakan hal ini kepada Adam. Lalu kami sampai di pos 1 dan beristirahat sebentar. Rasa letih bercampur rasa penasaran membuatku segera ingin pulang. Tak lama kami melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama juga kami tiba di pos penitipan barang. Kami berdiam sejenak untuk menghilangkan rasa penat. "Mas, ini untuk mas," ucap mereka memberikan amplop berisi uang. "Nggak usah, kalian simpan aja," ucapku. "Ini sebagai ucapan terima kasih kami karena mas sudah mengantarkan kami sampai puncak. Kami akan merasa sangat senang kalau mas mau menerimanya," ucapnya lagi. Ku terima amplop berisi uang itu dan meminta izin untuk pergi ke WC sebentar. "Ya udah, terima kasih teh. Teh, aku izin ke WC dulu ya." "Iya mas." Saat aku keluar dari WC, mereka sudah tak ada. Padahal aku belum sempat menanyakan kemana mereka semalam. Aku segera bergegas pulang untuk menanyakan hal ini kepada Adam. Akhirnya aku tiba di rumah jam 2 siang. Segera aku bersihkan badan dan kuisi baterai ponselku. Saat aku selesai mandi, ku hidupkan ponselku dan segera membuka pesan dari Adam. Dan betapa dikagetkannya aku dengan isi pesan yang Adam kirim. "Dek, Yan, teman gua yang mau mendaki bareng lu kecelakaan. Jenazah mereka mau dibawa pulang ke rumahnya masing-masing sore ini. Dan gua mau ikut nganterin jenazah." Jantungku serasa berhenti melihat isi pesan dari Adam. Ya Tuhan, ada apa dengan semua ini? Lirih batinku. Perasaanku semalam tak karuan. Isi pesan Adam benar-benar membuatku tak bisa berpikir. Jelas-jelas mereka beberapa jam lalu berpapasan muka denganku. Tak ingin berpikir panjang, aku langsung menemui Adam. Adam, teriakku di depan rumah Adam. Kretek, suara pintu dibuka dari Adam. Mas Rian," sapa Binarsi, asisten rumah tangga di rumah Adam. "Adamnya ada, Bi." "Dan Adam lagi gak ada di rumah mas, katanya mau ikut ke pemakaman." "Bibi tahu alamat rumah teman Adam yang kecelakaan?" "Bibi gak tahu mas." "Oh ya udah Bi, makasih." Rupanya Adam benar-benar ikut mengantarkan jenazah. Dengan jiwa yang penuh rasa penasaran, akhirnya aku menelpon Adam. "Halo Dam, lu di mana?" "Gua di rumah temen gua yang kecelakaan Yan." "Jenazahnya udah dimakamin belum?" "Yang 4 udah, temen gua yang satunya lagi belum. Ini gua lagi di rumah duka temen gua yang belum dimakamin." "Kenapa belum dimakamin?" "Nunggu ibunya pulang dari luar kota. Sore ini katanya mau dimakamin." "Gua mau kesana Dam. Bisa lu Sherlock?" "Hah? Serius? Mau ngapain Yan?" "Gua pengen ikut nganterin jenazah ke pemakaman." "Tapi Yan." "Udah cepet." "Oke, gua Sherlock sekarang." Aku segera tancap gas. Tak kuhiraukan rasa letih setelah mendaki. Yang ada di pikiranku sekarang hanyalah ingin bertemu Adam.
Semakin kencang kulajukan motor, membuatku tak membutuhkan waktu lama untuk sampai. Jam setengah 5, aku sampai di rumah duka yang sudah dipenuhi pelayat. Kasihan Nek Rani ya, mana masih muda, ucap salah satu pelayat. Ya namanya juga takdir bu, timbal salah satu pelayat. Rupanya gadis itu bernama Rani. Tak ingin membuang waktu lama, aku segera memberitahu Adam lewat pesan bahwa aku sudah ada di depan rumah duka. Tak lama, Adamu datang. Yan, akhirnya lu nyampe juga. Gua kira lu bakal nyampe jam 5-an. Gua ngebut di jalan, Dam. Ya udah masuk, Yan. Aku terpaku di ambang pintu sembari menatap jenazah seorang gadis yang bernama Rani. Kasihan ya, bisik Adam. Mereka ditemukan di mana, Dam? Di jurang, Yan. Hah? Di jurang? Iya, mobil mereka jatuh ke jurang, Yan. Innalillahi. Semoga mereka husnul khotimah ya. Amin. Lirih Adam. Yang itu siapa, Dam? Bisikku yang melihat seorang ibu. Ibu menangis terseduh-seduh. Itu Ibu Ani, ibunya Rani. Dia sangat terpukul atas kepergian putri semata wayangnya yang bisa dibilang meninggal secara tiba-tiba. Jelas Adam. Tak menunggu waktu lama, jenazah akan segera disolatkan. Setelah selesai disolatkan, aku dan Adam ikut mengiringi jenazah ke area pemakaman. Tak terasa air mataku mengalir melihat gadis itu yang tengah akan dimasukkan ke liang lahat. Entah kenapa, aku merasa terpukul atas kepergiannya. Namun, di sisi lain aku juga takut atas apa yang terjadi padaku saat pendakian. Jika memang ini teman Adam, lantas siapa yang kemarin mendaki? Lu kenapa, Yan? Tanya Adam sembari menyikut pelan lenganku. Nggak apa-apa, Adam. Gue cuma mikir apa malam gue bisa tidur dengan nyenyak. Lah, biasanya juga lu mati tidur nyenyak terus, Yan, saut Adam. Dia bisa sesantai itu karena mungkin dia nggak tahu apa yang kualami. Pemakaman selesai. Satu persatu pelayat meninggalkan area pemakaman. Tinggal Bu Ani yang masih berada di pemakaman. Ikhlaskan Bu, Ibu harus bisa mengikhlaskan kepergian Rani, bujuk Adam. Iya nak Adam, makasih ya udah turut serta mengurus jenazah Rani. Iya Bu, sama-sama. Aku dan Adam bergegas meninggalkan area permakaman. Dam, teman yang lainnya dimakamkan di mana? Di kampungnya masing-masing, Yan. Namanya Dam? Cika, Dita, Aisyah, dan Akila. Mereka temen lu? Iya, teman kecil gua. Cuma gua paling deket banget sama Rani. Mereka sering pakai cadar, Dam. Iya, itu ditemukan jenazahnya juga pakai cadar. Gua masih nggak nyangka, Yan, teman kecil gua pergi secepat ini. Aku tercengang mendengar ucapan Adam. Aku benar-benar dibuat heran atas apa yang menimpaku. Aku dan Adam bergegas pulang karena tak ingin bermalam di sini. Dam, lu pulang naik motor gua ya. Mobil lu biar supir lu aja yang bawa. Gua capek, Dam. Oke, gua pulang naik motor lu. Adam mulai melajukan motor. Untuk beberapa saat kami terjebak dalam hening hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita. Dam, iya Yan, sebenarnya gua kaget pas dengar mereka kecelakaan. Iya itu udah pasti, gua aja kaget banget Yan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga takdir. Bukan gitu maksud gua. Ucapku terpatah-patah. Lah terus? Masalahnya mereka mendaki bareng gua. Adam yang mendengar ceritaku tiba-tiba ngerem mendadak. Kenapa berhenti, Dam? Lu gak lagi ngarang cerita kan? Tanya Adam. Sumpah, Dam, gua gak bohong. Cepet jalan lagi. Adam kembali melajukan motor. Yan, lu jangan bikin gua takut dong. Ini kan masih di area kamu, Rani. Ucap Adam dengan suara yang keras. Sebab suara knalpot motor yang berisik tidak memungkinkan dia untuk berbicara dengan pelan. Gua gak maksud nakut-nakutin lu. Gua cuma nyeritain apa yang gua alamin. Kulihat arloji yang melingkar di tangan kiri menunjukkan jam 6:30. Untuk beberapa saat kami berdua terjebak dalam hening hingga akhirnya Adam mengatakan sesuatu. Kalau tahu gini, mungkin tadi gua suruh Pak Asep bawa mobil di belakang gua. Sekarang kita cuma berdua, Yan.
Pak saya udah jalan duluan. Lu malah nyeritain kayak gini lagi. Gak takut apa kalau dia nguping? Ucap Adam dengan sedikit panik, lalu bergidik ngeri. Tubuhku pun menegang di jok belakang setelah Adam mengatakan itu. Ya memang seharusnya tak perlu kuceritakan di sini. Tiba-tiba bulu kuduku meremang, seperti ada yang sengaja meniup pelan tengkuku. Apa mungkin dia ikut menguping? Kulihat dari kaca spion ada wanita yang melintas. Sontak, aku dibuat kaget. Astagfirullah, siapa itu? Kenapa Yan? Ada siapa? Gak tahu Dam, barusan gue lihat di kaca spion belakang kayak ada orang. Adam yang sepertinya menyadari ketakutanku segera tancap gas, membuatku hampir terjungkal jika tidak berpegangan pada tubuhnya. Dam, pelan-pelan bawa motornya. Nanti yang ada kita malah jatuh, teriakku seraya menampung pundak Adam yang tiba-tiba membawa motor seperti orang kesetanan. Lubang dan batu yang menjadi penghalang dihantamnya begitu saja, membuatku harus semakin menyengeratkan pelukku di pinggangnya agar tidak terlempar. Kita udah keluar dari perkampungan almarhumah Ranian, ucapnya dengan nada keras, tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Iya, makanya gak usah ngebut lagi, sautku sembari kembali menepuk pundak Adam. Setelah melewati beberapa jalan, tiba-tiba ban sepeda motorku malah bocor. Aduh, apes banget sih kita hari ini. Bannya malah bocor lagi. Untung di depan ada bengkel, ucap Adam kesel. Kita mendorong motor hingga ke bengkel. Di sini kami menunggu antrian. Di bengkel ini juga kami terjebak hujan. Tenang Yan, bentar lagi juga kelar kok. Lagian ini juga masih hujan. Aku hanya mengangguk lesum menyahuti perkataan Adam. Mas, udah selesai, ucap lelaki muda yang di bengkel. Oh iya mas, ucap Adam menghampirinya. Saat hujan mulai reda, kami berniat untuk menerobos sisa rintik yang ada. Adam melajukan motor dengan kecepatan normal. Melihat jalan yang begitu licin karena diguyur hujan membuat Adam harus berhati-hati membawa motor. Tak lama, aku pun tiba di rumah Adam. Akhirnya kita sampai juga. Ayo Yan, masuk dulu, ajak Adam. Enggak Dam, gua pengen cepat-cepat ke rumah. Udah letih banget mau istirahat. Oh, it's okay. Lu hati-hati di jalan. Besok gua ke rumah. Iya Dam, gua pulang ya. Kulajukan sepeda motor. Rasanya sudah tak sabar ingin segera sampai ke rumah. Rasa letih ingin membuatku ingin segera berbaring. Saat di rumah, ku letakkan ponsel dan mengambil handuk untuk membersihkan tubuhku. Malam ini begitu letih sehingga membuatku langsung tertidur setelah mandi. Di tengah tidurku, aku bermimpi para wanita itu datang menghampiriku dan berkata, Mas, makasih ya udah nganterin kami sampai puncak. Dan anggap saja kejadian itu halusinasi mas, ucap wanita itu dan berlalu pergi meninggalkanku. Aku terbangun dengan napas ngos-ngosan sembari memandangi sekeliling ruangan. Hanya detak jam di dinding yang kudengar. Semilir angin datang dari jendela kamar yang lupa belum kututup. Aku pun bergegas menuju jendela. Saat hendak menutup jendela, tercium wangi yang entah wangi apa itu. Segera aku tutup jendela rapat-rapat dan berbaring ditutupi selimut. Dalam balutan selimut, aku berdoa tak henti-hentinya. Sampai akhirnya, aku tertidur dan terbangun di pagi hari. Seseorang mengetuk pintu. Yan, ternyata Adam. Aku pun segera membukakan pintu. Masuk Dam. Bentar, gua bikin teh dulu. Kusodorkan segelas teh untuk memulai percakapan kami. Yan, kok bisa ya lu mendaki bareng mereka padahal mereka kan... Shh, udah gak usah dibahas. Lagian mereka juga udah tenang sekarang. Semalam gue juga mimpi didatangin mereka. Hah? Terus? Mereka bilang makasih karena udah menganterin mereka ke puncak. Terus? Ya gue anggap halusinasi aja. Terus mereka selama perjalanan ngomong gak? Atau gimana gitu ke lu? Enggak sih, mereka cuma ngasih amplop. Astaga, iya amplop gue lupa Dam. Amplop apaan? Amplop yang mereka kasih ke gue, belum gue buka. Coba buka. Aku dan Adam membuka isi amplop yang diberikan para wanita itu. Dan betapa dibuat kagetnya aku dengan isi amplop yang mereka kasih. Hah? Kosong? Ucap Adam. Lah, kemarin gue lihat kayak ada isinya kok, tebel.
Aku dibuat heran dengan isi amplop itu. Ternyata isinya kosong.